Assalamualaikum. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya? Kali ini kita bakalan belajar lagi loh. Belajar materi yang cukup menarik. Apa ya kira-kira? Nanoteknologi. Nah, buat yang belum tahu dan buat yang ingin kenal lebih dekat lagi, yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nanometer, di mana terjadi fenomena unik dan sifat baru. Untuk bisa membayangkan dimensi nanometer, dapat kita ambil contoh dari tubuh kita sendiri. Sehelai rambut manusia kira-kira memiliki diameter 50 mikrometer. Dan 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer. Atau kira-kira sama dengan diameter rambut kita yang telah dibelah 50.000 kali. Dengan membuat bahan hingga berukuran sangat kecil, sifat dan fungsi bahan tersebut bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan. Semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tersusun dari atom-atom berukuran nano. Bahkan, makhluk hidup, termasuk manusia, juga tersusun dari atom-atom. Karakteristik dari semua benda itu sangat bergantung pada susunan atom-atomnya, sehingga sedikit saja susunan struktur atomnya diubah, maka karakteristik suatu benda bisa berubah drastis. Inilah konsep utama dalam nanoteknologi. Tahukah kamu, ternyata tanpa kita sadari, fenomena nanoteknologi sering kita jumpai di alam. Pernahkah kalian berpikir, mengapa cicak mudah menempel pada dinding? Para peneliti menemukan bahwa kaki cicak ditutupi oleh miliaran rambut-rambut kecil yang terorganisasi secara berjenjang. Miliaran rambut-rambut kecil ini dikenal dengan nama spatula. Spatula ini adalah rambut-rambut rekat yang sangat kecil dengan panjang dan lebar sekitar 200 nanometer. Spatula inilah yang memudahkan cicak untuk kontak langsung dengan lingkungannya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya? Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang termasuk ilmu sains, lebih khususnya nanoscience. Peristiwa ini disebut biolumisin. Biolumisin adalah kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan dan memancarkan cahaya dari tubuhnya. Peristiwa ini biasanya disebut hybrid world. Cahaya yang dihasilkan berasal dari energi yang direaksikan secara kimia sehingga dihasilkan emisi cahaya. Peristiwa ini dilakukan oleh protein adenosin trifosfat. Cahaya yang dihasilkan disebabkan oleh adanya elektron yang dihasilkan oleh enzim dari kunang-kunang. Ketika elektron menuju stabil, mereka akan menghasilkan cahaya. Atau, pernahkah kalian berpikir, mengapa hewan yang berpindah tempat tidak pernah tersesat? Hal ini karena pada otak binatang mengandung sensor nanomagnetik yang khusus. Inilah yang menyebabkan mereka mampu merasakan medan magnet bumi. Inilah yang memungkinkan mereka menentukan arah mereka berpindah. Nanoteknologi merupakan sebuah topik yang menjadi bahan pembicaraan utama oleh komunitas global, terutama karena keterkaitannya hampir pada segala macam bidang. Realita tentang nanoteknologi mampu menghadirkan kita segalanya yang baru, termasuk komputer yang semakin kecil dan semakin cepat, baju yang anti noda, sensor molekular, dan bahkan terapi kanker yang berpusat pada suatu sel tertentu. Produk-produk yang turut mengimplementasi nanoteknologi juga sedang marak di kalangan masyarakat global. Misalnya, obat yang mampu menembus kulit hingga bahan material bangunan yang mampu menghadirkan kualitas yang jauh lebih kuat dan tahan lama. Nanomaterial merupakan material yang sangat atraktif
karena mereka memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang mereka perlihatkan pada skala makroskopisnya. Pendekatan nanoteknologi di bidang energi diprediksi dapat merevolusi teknologi energi secara signifikan. Beberapa bidang teknologi energi yang telah mendapat sentuhan nanoteknologi saat ini antara lain fotovoltaik. Pendekatan nanoteknologi yang menghemat biaya operasi sampai 100 kali lebih murah daripada teknologi konvensional. Direct photo conversion. Pendekatan nanoteknologi yang dapat menghasilkan gas hidrogen dari air. Fuel cells. Nanoteknologi fuel cells ini dapat menurunkan biaya 10-100 lipat teknologi konvensional. Batteries and supercapacitors. Nanoteknologi ini memiliki kemampuan 10-100 kali lipat teknologi konvensional. Hydrogen storage. Nanoteknologi ini lebih ringan daripada teknologi konvensional. Power cable seperti superconductors atau quantum conductors dapat menghemat energi listrik secara signifikan. Nanoelectronics dapat memberikan dampak revolusioner pada komputer, sensor, dan device. Robot berbasis nanoelectronics memungkinkan konstruksi dan perawatan struktur sel surya di ruang angkasa dan perawatan reaktor nuklir. Material super kuat dan ringan dapat menurunkan bobot benda sehingga dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produk. Nanotech lighting untuk mengganti lampu-lampu incandescent dan fluorescence. Dan nanomaterials coating untuk penggunaan dalam pertambangan dan geothermal. Itulah beberapa aplikasi dari nanoteknologi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Nantikan update info menarik lainnya pada video-video berikutnya. Bye-bye!